Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baria. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Banjarmasin. Hari ini saya akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata ini dapat terlaksana berkat bimbingan dari Ibu Fasilitator hebat, yaitu Ibu Sri Widiningsih dan Ibu Eni Marisa sebagai pengajar praktek. Yang menjadi tolak ukur terbentuknya aksi nyata ini diantaranya yaitu tersusunnya keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa ada paksaan atau tindakan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, kita menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan-rekan guru kita. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemohonan materi pada budaya positif modul 1.4 yang berisi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara konsisten. Proses pembentukan keyakinan kelas ini diantaranya yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu diterapkan, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis ataupun di kertas besar ataupun di kertas berwarna, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat di dalam mungkin bahwa pernyataan yang tertulis di situ itu berupa peraturan, tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama dengan guru kelas masing-masing. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Berikut salah satu keyakinan kelas kami di kelas 5 SDN Klen Selatan 8. Nah, kalian kan sudah baca doa tadi. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kalian. Siapa tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu. Pada tahu. Peraturan kelas tahu? Tahu. Tahu. Apa itu? Kesepakatan. Peraturan sama dengan kesepakatan, berarti harus kita sama-sama membuat kesepakatan bersama. Hari ini kita masuk kelas baru, masuk ke kelas 5. Kemudian kesepakatan kelas kita apa? Yang harus kita laksanakan di dalam kelas dulu. Yang pertama, apa? Kehadiran. Kehadiran harus hadir. Kalau nggak ada hadir, beri kabar atau surat atau di WA atau gurunya ditelepon. Yang kedua, menghormati siapa? Guru. Menghormati teman. Yang ketiga, Saling menghargai. saling menghargai. Menghargai hasil karya teman, jangan Hasil yang keempat, Partisipasi. berpartisipasi aktif, berarti harus aktif dalam belajar. Misalnya diskusi harus aktif juga. Mempresentasikan jawaban ataupun hasil diskusi di depan harus lancar berbicaranya dengan cara bahasa Indonesia. Nah, kemudian bisakah ditulis di post-it ibu ini apa yang keinginan kalian sekira? Kesepakatan kita nih sama-sama disepakati oleh kita bersama. Kita ibu bagikan post-it untuk kelompok ini dulu yang berwarna Biru. bahasa Inggrisnya Blue. blue. Siap. Ya. Salim. Tulis di apa keinginan kalian? Ya, silakan. Keinginan kalian apa dulu? Nanti kita bacakan di depan. Oh iya, satu lagi sini. Oh, nanti belum. Satu
1, 2, 3, 4, 5 dulu keinginan kalian apa ya? Kesepakatan. Nah, kalau sudah bisa ditempel di papan tulis yang hasil kalian. Beri nama di depan atau di atasnya. Oke. Ayo. Sudah? Tulis di tempelkan di papan tulis. Cari pensil. Apa keinginan kalian di dalam kelas supaya kita sepakati bersama-sama? Tulis tempel di depan papan tulis yang ada warna ini. Sini, ayo langsung. Sini, tempel. Tempel sendiri. Lemnya tuh balik. Sudah kak? Ayo 1, 2, 3, 4, 5 cepat. Oh belum, salin. Apanya nih? Tulis ya. Sudah tempelkan? Oke, ini keinginan kelompok sebelah lah. Ini hendak apa jadinya? 2. Ya, tempel. Ada lemnya lah. Apa sih ini? Nah, ini kan bapak, karena kita baca juga. 3, 4, 5. Nah, kemudian ada lagi nanti kelompok sini membacakan keinginannya juga setelah ini. Tuliskan jawabannya di buku di kertas pink. Pakai nama di atas. Tuliskan keinginan kalian apa keinginan Ulumilah waktu hendak sekolah di dalam kelas nih. Jadi aku ya, Bu. Itu tulis di situ. Belum diberi posnya ya. 3, 1 lagi. Satu lagi belum. Bu, kerjain abu ya, Bu. Jaya belum. Kelompok 2 sudah kasih keinginannya. Sudah 5 orang sudah maju dalam satu kelompok. Silakan bacakan. Rida bacakan nomor bacaanmu. Silakan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Di sini di depan. Nah, bacakan punya siapa nih? Ini punya siapa? Ini punya Ridho mendengarkan. Iya, yang kedua. Bacakan. Ampun Al Ibrahim. Tidak boleh tidur. Berarti di sekolah tidak boleh tidur. Ampun Maulana. Harus belajar. Siapa lagi nih? Dan minum saat belajar. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Siapa nih? Boleh sih siapa nih? Firdaus. Ya. Satu lagi. Balik. Boleh. Tidak boleh nakal. Berarti kesepakatan kelompok 1 sudah dituliskan di depan papan tulis yang positnya warna biru. Kemudian kalau yang warna pink silahkan maju tuliskan keinginannya di kertas posit, silahkan tempel di bawah. Tempel di bawah, lihat tulis. Bukan pulpen, Pak. Ya. Tempel. Tempel bapak. Satu lagi. Oke. Sudah 5? Sudah. Nah, terakhir bacakan. Bacakan pertama kita masuk kelas. Kita akan mengadakan kesepakatan peraturan keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas yang ada sudah di kelas 4 kemarin? Ingatkah? Tidak.
Yang itu ingat apa yang diingat? Tidak tahu. Sekarang ibu bisa minta lah. Jaya maju dulu Jaya. Jaya maju. Jaya di situ aja dulu Jaya. Jaya, pikirkan hatinya apa yang ingin kamu ungkapkan. Apa yang ingin kamu ungkapkan lah. Jaya sama Najwa. Ya, oke. Jaya sama Najwa. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu ungkapkan? Mulai positnya warna biru. Banyak orang. Ada biru. Ini kencang naik. Kan bisa Sementara si Najwa dan si Jaya memikirkan apa yang dipikirkan tentang kesepakatan kelas. Apa tahu? Iya KS 8. 3, 2, 1. Aku bisa, kamu bisa, kita juara. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Aku bisa, kamu bisa, kita juara. Selamat pagi. Pagi. Oke, nah berwaktu sudah Jaya dan Najwa sudah selesai menulisnya. Silakan tempel di posit di papan tulis. Posit di papan tulis silakan tempel ya. Ini dalam hati Najwa dan Jaya lagi hendak seperti apa keinginannya di dalam kelas kita ini. Di dalam kelas kita supaya berhasil pembelajarannya, supaya pada saat terakhir belajar selalu diingat dari pagi tadi kita belajar apa sampai pulang sekolah. Oke, silakan supaya tidak terkena biru. Sekarang kelompok tadi sedang menuliskan isi hatinya. Silakan maju ke depan bacakan punya temannya. Yang ada positnya warna hijau. Menghargai orang lain, baik itu teman sendiri, guru ataupun guru yang ada di luar, guru yang ada di kelas ataupun teman adik kakak kelas kalian. Yang kedua, kelasnya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Pelayanan Selatan 8, yang saya hormati Dewan Guru SDN Pelayanan Selatan 8. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita tercinta Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kayu Bayi-Bayi. Kepada hadirin kami persilakan berdiri.
dipimpin oleh Bapak Muhammad Said Kisbua. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hajat kita terkabulkan, kemudian adapun diseminasi budaya positif aksi kata maupun satu titik tempat berjalan dengan lancar dan baik. Al-Fatihah. Budaya insyaallah yang dia telah melaksanakan seorang dari kami itu Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa khatimihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin min jami'il ahwali wal afati wa din al-jannati hajati wa qadri min jami'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tuballighuna bi asma'ihi min jami'i khairati dunya وتب علينا انك تواب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Barina SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kita langsung dalam acara kita, yaitu diseminasi budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, budaya positif yang akan kita terapkan di kehidupan di sekolah kita dan akan menjadi kebiasaan bagi murid ataupun siswa di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana saja dia berada. Sebelumnya di sini ulun sampaikan juga bahwa sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, kita tahu kita akan membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran kemarin dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa menggunakan helm? Agar selamat. Satu. Yang kedua, aman. Yang ketiga, sesuai prosedur peraturan polisi. Ketiga, empat, tidak kehujanan, terlindung dari panas dan hujan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap melakukan aktivitas di awal supaya terhindar kuman, terhindar dari virus, terhindar dari mantan, terhindar, yang intinya adalah menjaga kesehatan. Tentu di sini sudah tahu jawaban kita semua karena kita adalah seorang pendidik ataupun guru. Namun kalau kita ajarkan di sekolah dengan murid, mungkin jawaban anak-anak berbeda dan lucu-lucu jawabannya. Jadi pertanyaan mereka itu dan jawaban mereka itu bisa kita tampung dan kita sederhanakan ataupun kita sempurnakan dengan kesepakatan bersama sehingga mereka tidak ada yang misalnya kata-kata mereka ditinggal ataupun jawaban mereka tidak dihargai. Dari sini kita akan mengumpulkan jawaban mereka, kita akan sepakati apa yang dalam satu bahasa. Nilai-nilai keselamatan disebut sebagai keyakinan, nilai kebajikan, tersirat-tersurat lepas dari latar belakangnya adalah suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan dan keyakinan berbeda. Di sini kemarin ada contoh
pertama itu peraturan kelas. Tidak boleh mengganggu teman, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang masuk kelas jika terlambat. Nah, ini ada peraturan. Namun peraturan itu biasanya ada kata-kata yang tidak boleh ataupun larangan. Jadi sebaiknya kita seorang pendidik yang tidak boleh itu kata-katanya ganti yang lebih halus, ataupun dilarang itu kata-katanya dengan diganti dengan yang lebih halus yang disukai murid. Misalnya yang tadinya yang pertama adalah tidak boleh mengganggu teman, maka diganti dengan menjaga ketertiban ataupun keamanan. Yang tadinya dilarang membuang sampah, maka disuruh kata-katanya diganti menjadi menjaga kebersihan. Dilarang masuk kelas jika terlambat, kita ganti menjadi masuk 15 menit sebelum jam sekolah. Nah, ini adalah tugas dari kita sebagai seorang pendidik. Yang selanjutnya di sini kita akan menyebarkan pemahaman lebih dalam lagi. Sebelumnya kita gerakan dulu tangan, kaki, dan kepalanya. Yang mau berdiri silakan, ataupun yang mau duduk saja. Jadi lebih enak berdiri semua. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sekarang kita masuk ke pemahaman inti, yaitu penyebaran pemahaman
pendidik, kita harus tahu dulu konsep pertama dari modul budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang dari dulu belajar kita selalu monoton, kita ubah jadi paradigmanya belajar sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan murid ataupun berpihak kepada murid, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak selalu kita berpihak pada murid, namun kita lihat dulu kebenaran dan kebijaksanaan murid itu seperti apa. Kemudian paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol kita restitusi sebagai seorang pendidik. Yang kelima adalah keyakinan, dan keenam adalah segitiga restitusi. Kita pembahasan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi. Artinya apa diferensiasi itu? Prinsip diferensiasi itu adalah prinsip yang memihak kepada murid, yang kita lihat minat dan bakatnya muncul namun dengan pertanyaan tematik yang berbeda-beda. Misalnya anak ini baris pada saat maju ke depan ataupun pagi hari atau baris ke depan, anak itu akan terlihat bahwa dia itu aktifnya dalam segi apa. Misalnya dia suka menghitung, kita biarkan dulu dia suka menghitung nalarnya. Ada juga dia suka bercerita, biarkan saja dia mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya. Dengan sesuai kebutuhan itu, maka perkembangan itu akan kita wujudkan melalui profil pelajar Pancasila yang ada 5 isinya dan tema-tema di profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang kita ketahui dulu, profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu biasanya kita setiap hari pembiasaannya adalah membaca doa setiap harinya, dan pada saat pulang sekolah, pada saat sholat berjamaah, sholat duha, dan membaca yasin ataupun asmaul husna di setiap Jumat takwanya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Salah satu contohnya adalah kita mencintai kebinekaan, keberagaman, keanekaragaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila kita adalah mandiri. Dan keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Di sini kita memasuki dalam budaya positif ini, kita memaknai dengan ada kata disiplin. Disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kita cenderung disiplin ini, kata-kata disiplin ini adalah kata yang ketidaknyamanan. Sehingga tujuan kita adalah sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa dan terbiasa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta dapat memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa hukuman ataupun sogokan dari orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang kita takutani. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sepertinya setiap universal, setiap individu mempunyai ini, yaitu kehidupan bertahan hidup. Yang kedua, mempunyai kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini ada terlihat motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut, merupakan motivasi luar ataupun ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena
intrinsik, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan ini. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik mana yang lebih baik? Motivasi intrinsik ya, karena murid melakukan disiplin dengan sadar diri, dengan keadaannya, kesadaran dirinya dalam dirinya, sehingga dia akan merasa terbiasa dengan kedisiplinannya, meskipun kedisiplinan ini yang awalnya membuat kita tidak nyaman. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan ada penghargaan. Hukuman yang diberikan biasanya menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Terus murid takut selalu. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri yang pada akhirnya dia akan menjadi orang peminder, orang yang kurang percaya dirinya. Namun penghargaan juga tidak efektif. Seandainya kita beri hukuman ataupun reward kepada mahasiswa yang berprestasi, hubungannya mematikan kreativitas karena mendapat penghargaan ataupun mengharap sesuatu. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ada lagi yang selanjutnya setelah hukuman, setelah penghargaan, ada lagi yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya menghukum juga. Penguatannya cuma jangka pendek, perlu monitoring yang berkelanjutan. Stimulus responnya dikurang, menghormati peraturan, kehilangan waktu karena merenungi kesalahan. Tapi ini konsekuensinya dalam jangka yang pendek. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, satu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, murid mengamati dirinya dan orang lain, mungkin membedakan murid dengan temannya. Yang keempat, teori kontrol dirinya memegang. Dan yang kelima adalah murid bersemangat selalu untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Di sini ada sebuah cara kita menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian restitusi itu apa. Pengertian ciri-ciri restitusi itu apa saja. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita ketahui lagi ciri-cirinya restitusi. Orang restitusi itu seperti apa? Kita sambung. Ciri-ciri orang yang mempunyai restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan menjadi paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Dari sini sebuah penanaman disiplin positif yang kita ambil adalah restitusi. Berarti anak-anak ini seandainya dia melakukan kesalahan, dia harus merasa salah. Dia kata-katanya, ucapannya langsung dari dia sendiri. Jangan kita yang menyebutkan kamu salah ataupun kamu tidak jangan membela diri. Namun dari dia, maaf Bu, saya salah, saya akan menebus kesalahan saya dengan cara seperti ini. Mungkin dari sini penanaman restitusinya akan berjalan lebih lama dan jangka waktunya akan selalu diingat sampai dia dewasa nanti. Nah, di sini ada contoh kasus siswa yang sering menyontek hasil pekerjaan temannya.
Misal, kita beri hukuman anak inilah guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit di lapangan. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu merupakan hukuman yang selalu diingat oleh siswa. Seandainya kita ambil konsekuensi agar siswa sering menyontek pekerjaan temannya ini, guru memberikan konsekuensi untuk tidak selalu menyontek dengan menulis tugas pada jam istirahat. Tugas pada jam istirahat sebanyak 3 kali lipat atau misalnya lebih banyak dari tugas temannya yang tidak kena hukuman. Guru tegas dan siswa menghormati. Itu namanya disebut konsekuensi. Yang pertama tadi yang kita berdiri di depan bendera ataupun berjemur itu namanya hukuman. Namun beda lagi dengan restitusi. Siswa sering menyontek hasil pekerjaan temannya. Yang pertama, guru menanyakan lebih dahulu kepada dirinya dan teman yang menconteknya tadi. Selesaikan masalahnya secara 4 mata ataupun 6 mata secara yang dia bermasalah saja. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari restitusi ini, bahwa kita menanyakan keyakinan kelas dari hati ke hati. Kita pandiri dulu muridnya, yang bersalah yang mana, yang dicontekkannya siapa. Membantu menyelesaikan masalah, kita beri juga pemecahannya ataupun solusinya, tapi dia sendiri dulu yang memberikan solusinya kayak apa. Ulun itu ini aja minta maaf gitu. Dari dia, dari mulut dia, dari mulutnya, dari dia kesadaran dia, sehingga kita akan meningkatkan, mewujudkan pembicaraannya menjadi lebih yang ke arah lebih baik. Maka dari itu restitusi ini terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, dan ini akan selalu diingat. Dia merasa bersalah dan dia akhirnya akan meminta maaf. Dan yang memberi kesalahan, yang menyontek, yang sering jadi korban, akan selalu memberi maaf dengan selalu memberi keingatannya di lain-lain waktunya nanti pada saat dia dewasa. Di sini juga ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini, yang pertama dia akan menjadi seorang penghukum. Yang kedua, dia akan membuat rasa bersalahnya selalu muncul. Yang ketiga, kita menjadi teman bagi siswa kita. Yang keempat, kita akan menjadi pemantau. Dan yang kelima, kita akan menjadi manajerial. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, mana yang menurut kita yang ada dalam diri kita ini? Kita lihat. Dari segi penghukum, di sini ada sebuah contoh. Siswa sering terlambat datang ke sekolah karena dia tidur kemalaman. Lalu ada posisi kontrolnya yang seandainya penghukum. Seandainya kita menjadi seorang pendidik yang penghukum, kata-katanya menjadi patuhi aturan sekolah lalu berdiri di belakang di depan barisan. Berarti dia gurunya atau pendidiknya adalah seorang penghukum. Contoh penerapan posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, kita biasanya suka marah-marah gurunya. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, berarti itu adalah penerapan kontrol kita yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita menjadi teman. Kalau kita menjadi teman, biasanya kita dekati dulu, kita kusut kepalanya dulu. Ayolah, yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti itu kata-katanya kalau kita menjadi teman dari seorang pendidik ataupun dari pendidik teman menjadi murid. Yang keempat adalah posisi kontrol. Kontrol menjadi pemantau, pendidik menjadi seorang pemantau.
peraturan dan konsekuensinya kamu sudah tahu. Nah, jadi itu namanya pemantau. Dari pemantau ini anak bisa menjawab sendiri, kamu sudah melanggar apa? Lalu dia jawab, dulu ini Bu, saya melanggar karena datang terlambat, karena tidur malam, karena suka main HP, nonton film, televisi. Dan kamu tahu konsekuensinya? Jadi jawaban murid, ya saya tahu Bu. Konsekuensinya kan melanggar peraturan, keyakinan dalam kelas, kesepakatan di dalam kelas. Maka saya akan bersedia seperti ini. Yang kelima adalah posisi kontrol manajerial. Seorang pendidik yang mempunyai kontrol manajerial, biasanya jawaban kita kepada anak yang merasa bersalah, yang sudah tahu kesalahannya, yang sudah melanggar kedisiplinan sekolah ataupun peraturan sekolah, kata-katanya menjadi lebih halus dan lembut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu dijawabnya, tahu Bu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Lalu dia jawab. Dia akan menjawab dengan kesalahannya, dengan kesadaran dirinya, dengan jawabannya, sehingga kita tidak perlu lagi kamu umumnya ini. Nah, tapi dia sendiri yang sadar diri. Untuk kelima manajerial, untuk kelima posisi kontrol ini, yang paling baik untuk kita pelajari dan kita terapkan di sekolah apa? Antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajerial. Yang paling pertama tingkatannya adalah manajerial, ya. Berdiri ke sana berarti. Yang kedua kita menjadi pemantau saja dulu. Selain itu kita akan menjadi teman bagi mereka. Jadi di antara teman, pemantau dan manajerial lebih tinggi. Yang kedua tingkatannya pemantau dan yang ketiga sebagai teman. Untuk membuat rasa bersalah dan menghukum kita utamakan jangan kita lakukan dalam penerapan kita di sekolah ataupun di lingkungan kita. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran pada saat pembelajaran proses belajar mengajar di semester 1 awal kemarin. Kita ketahui dulu mengapa keyakinan kelas, mengapa tulisannya tidak peraturan kelas saja. Nah, di sini ada beda lagi. Yang pertama dari pertanyaan pemantik sebelumnya, peraturan Helen dan kita pada saat mencuci tangan ataupun menggunakan masker. Seperti itu keyakinan kelas kita, bukan peraturan yang membuat kita merasa tidak nyaman akibat peraturan yang selalu kita buat menjadi mereka tidak bebas ataupun merasa terburu-buru. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas kita bersamai dengan teman-teman kita di murid-murid kita di sekolah. Di dalam kelas kita dulu membuat. Yang pertama kita diskusikan dulu tentang peraturannya. Kita pilih dulu diskusinya boleh apa. Kalau kelas 1 kelas 2 biasanya dibimbing oleh orang tuanya. Berdiskusi tentang peraturan di dalam kelas, misalnya 1, makan dan minum. Misalnya kita yang pertama, tidak boleh makan dan minum, tapi kata-katanya diganti dengan makan dan minum saat istirahat berlanjut. Mungkin jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan kata-katanya buanglah sampah di tempatnya. Jadi kata-kata yang dilarang, yang tidak boleh itu diharapkan bisa kita hilangkan menjadi kata-kata yang lebih positif, yang lebih baik. Tidak boleh ribut, berarti menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian hormat kepada guru. Kata-katanya kita ganti menjadi saling menghargai dan saling menghormati kepada guru dan kepada teman-teman kita ataupun adik kelas kita ataupun kakak kelas kita. Setelah merumuskan tentang peraturan, kita rumuskan peraturan itu yang tadi menjadi peraturan menjadi keyakinan. Artinya apa? Peraturan yang beberapa poin-poin tadi kita sepakati, yang ini kita pilih, tapi dengan persetujuan siswa.
Kemudian menempelkan keyakinan kelas di depan papan tulis ataupun di kelasnya. Apa saja tadi yang disetujui murid? Ini tuliskan dulu, ini yang sudah kelas tinggi ini merumuskan dulu apa saja keyakinan kelas yang diokekan disetujui oleh semua siswa di dalam kelas tersebut. Lalu tempelkan keyakinan kelas itu. Untuk lebih kuat lagi, beri tanda tangannya di bawah. Sekira ini punya dia, ini keinginan hatinya dalam hatinya seperti ini. Maka dari itu beri dia tanda tangan untuk melatih dia belajar tanda tangan dari sejak dini. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas tadi. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Apa itu lebih abstrak? Berarti lebih nyata, lebih langsung kepada peserta didiknya. Kita beri juga pertanyaan universal terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang kesepakatan keyakinan tadi. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, sudah dibahas tadi kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja membuat keyakinan kelas, tapi semuanya mencakup agar selalu mudah diingat oleh murid. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan yang dalam pemukiman padat. Berarti jangan membuat keyakinan kelasnya yang sulit dipahami anak yang beda tinggalnya dengan yang di pinggir jalan raya. Jadi keyakinan kelasnya kita bedakan sesuai dengan lingkungan sekolah sekitar kita. Semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, paman, pendidik, tenaga pendidik lainnya juga ikut dilibatkan saat membuat ini. Jadi mereka tahu peraturan bukan peraturan lagi, namun keyakinan kelas yang kita buat harus kita diketahui oleh semua warga di sekitar kita. Jadi bila dia mempunyai pelanggaran, dia tahu konsekuensinya dari keyakinan kelasnya, apa itu menjadi restitusinya. Nah, di sini ada menstabilkan identitas yang bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perilakunya memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada 2 contoh tentang soal kita memberi penjelasan terhadap cara kita menjelaskan kepada murid anak-anak yang bermasalah seperti ini. Misalnya kita beri contoh seperti ini. Sebentar. Di sini ada satu kasus. Kasusnya itu adalah Alia mengerjakan PR atau tugasnya, namun sekali dicontek oleh meja. Begini cara kita menyelesaikan masalahnya. Kita tahu bahwa segitiga restitusi adalah cara yang tepat
untuk memberi pemahaman kepada siswa bahwa dia melakukan kesalahan, namun dia tidak akan merasa bersalah dan selalu meminta maaf kepada dirinya sendiri ataupun teman-temannya. Kita lihat. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Dia pertama dia selalu membela diri, lalu dia bercerita apa yang terjadi dari awal, karena apa dia dicontek oleh Mijam, dan kita akan memberi penjelasan. Kita pun seandainya menjadi mereka, kita akan seperti itu juga. Lalu validasinya seperti ini. Menurut kamu, apa yang kamu lihat? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman ini kan Penting Bu. baik. Kalau menurut kamu penting, ya apa yang harus kamu lakukan berdasarkan mengarah? Harus sadar. Harus sabar dan harus bisa menahan emosi. Kamu sendiri menghadapi masalah ini Sadarlah jadi pemberi karena ingin memberikan semangat. bagus. Bukan semua yang dibilang sekarang. Kamu boleh setelah sebenarnya. Dari sini terlihat bahwa dia yang kita panggil lagi nanti Mijamnya, alias dulu kita ganti sebagai korban, akan menjelaskan, lalu dia akan membela diri apa-apa saja, lalu dia akan memberikan juga solusinya tentang permasalahan dia. Jadi segitiga restitusi ini akan kembali lagi kepada dirinya. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang merasa membuat kita terbaik atau yang kita tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah validasi yang tindakan yang salah. Contoh yang dibacakan tadi yaitu mengenai dia selalu membela diri. Nah, itu merupakan validasi yang salah. Tapi biarkan saja dia tetap berbicara sampai dia membela dirinya, namun pada saat itu lalu kita sebarkan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Kata kita, apa keyakinan yang kamu sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi dia akan merasa jawaban dia, pembelaan dia itu akan menjadi kepada diri sendiri. Solusi untuk mengejarkan masalah, dia juga yang berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari segitiga restitusi ini kita ambil dari menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat menyamai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa. Bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri. Diharapkan budaya positif yang kita ajarkan, yang kita terapkan akan terwujud
dan sekolah menjadi tempat menyamai benih kebudayaan dan pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Dari menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat kita lihat juga latar belakang kita membuat budaya positif ini menjadi kita wujudkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga ada, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat di sekitar kita. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Salah satu ciri yang dilakukan adalah dengan membangun budaya positif, budaya yang dibangun dengan membentuk keyakinan kelas yang kita jelaskan tadi, yang kita terapkan. Ada juga segitiga restitusi untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif. Penerapan segitiga restitusi ini dapat membimbing murid berdisiplin positif sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari sini, dari yang kita lihat dari penjelasan penerapan budaya positif ini, kita dapat mengumpulkan hasil dari, tidak mungkin ya dalam 1 atau 2 bulan terjadi seperti ini, pasti ada berpengaruhnya nanti ke tahun-tahun berikutnya. Sehingga tujuan kita yaitu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid dalam mengemukakan pendapatnya, menumbuhkan disiplin positif secara intrinsik bukan ekstrinsik, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah, mewujudkan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari sini kita akan sebelum menjadikan segitiga restitusi ini terjalan, lebih baik keyakinan kelas dulu kita utamakan. Tersusunnya keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi yang kita sebutkan tadi. Siswa maupun guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama. Tadi ditandatangani bersama dan secara sadar tanpa ada paksaan ataupun penindasan dari teman ataupun dari orang tua. Siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Dari sini, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih baik sebagai pembelajaran atas masalah yang dihadapinya pada saat dia mempunyai permasalahan ataupun masalah yang ada dengan teman-temannya. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif keyakinan kelas dan restitusi ini secara konsisten. Artinya apa? Konsisten dan berkelanjutan. Harus tidak hanya panas-panas kayak yang aja ujar kita tuh, tapi secara rutin, secara konsisten dan berkelanjutan. Selalu kita ingat sebagai seorang pendidik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas pun kita lihat anak-anaknya, kita awasi, jangan sampai ada terjadi permasalahan. Namun kita juga manusia biasa yang selalu kurang dalam segi kesempurnaan. Di sini juga akan kita lakukan tindakan-tindakan bersama. Bersama dulu kita akan menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas, mengumpulkan rekan, selalu berkolaborasi dalam penyelesaian masalah, baik itu masalah internal ataupun eksternal ataupun dalam administrasi sekolah. Sambung, kita motivasi merupakan dorongan yang kita ulang dari tadi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adakah yang ingin ditanyakan dari sini tentang bagaimana kita menerapkan motivasi
motivasi yang dorongan sebagai seorang secara sadar dan tidak sadar bagaimana? Ada yang ditanyakan? Pertanyaan bisa kita ambil sesi pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, boleh satu dulu pertanyaan angkat tangan. Kemudian beri mic-nya pada orang yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. setelah mendengar paparan dan penjelasan itu, situ tadi ada yang menyinggung tentang tujuan misi zakat. Ada beberapa poin. Poinnya di sini ada menumbuhkan disiplin positif secara intrinsik pada murid. Contohnya seperti itu. Itu saja yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuhkan sistem motivasi intrinsik, ya. Oke. Pada sekolah kita lihat slide sebelumnya. Motivasi intrinsik, bagaimana kita menumbuhkannya? Nah, ini. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya ini adalah termasuk dalam motivasi intrinsik. Berarti apa? Berarti seandainya murid itu mempunyai kesalahan, misalnya dia melanggar kedisiplinan peraturan sekolah, dia akan sadar, oh ini salah, ini misalnya salah satu contoh misalnya terlambat atau tidak mempunyai sepatu, kita pakai sepatu hitam tapi dia salah menggunakan pakai sepatu putih atau sepatu berwarna. Lalu dia maju kepada sekolah, kepada gurunya, maaf Pak, saya terlambat, saya tergesa-gesa karena saya pula salah ambil sepatu saya mengambil sepatu warna hitam tapi tak ambil di sepatu mana. Lalu motivasi intrinsiknya, kata kita sebagai seorang pendidik, kenapa kamu menjadi seperti ini? Saya lupa, jawabannya ya. Kemudian lalu kata dia, saya minta maaf Pak, nanti saya tidak mengulang lagi kejadian seperti ini. Nah, itu merupakan nilai kebajikan dari diri sendiri yang menjadi sadar diri sendiri. Dia memberi solusi sendiri, dia memberi jawaban sendiri, dan dia akan menjadi teringat. Tapi kalau yang sesudahnya dia melakukan seperti itu lagi, maka dia selalu ingat, pasti jawabannya saya tidak mengulangi lagi seperti itu terus. Namun untuk 2-3 kali kita beri peringatan, surat peringatan ataupun SP, supaya dia tidak mengulang. Namun pada saat yang ketiga atau keempat dia mengulang, nah beri kita pelajaran atau restitusi tadi. Tapi tidak akan menghukum menjadi dia menjadinya tidak nyaman. Sehingga motivasi intrinsiknya selalu muncul dalam dirinya. Yang dia tidak merasa bersalah, dan dia selalu ingat, oh saya salah kemarin memakai sepatu, lalu dia ingat lagi memakai sepatu yang warna hitam. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari saya? Tidak ada. Ada pertanyaan lain? Kita sesi tanya jawab dulu ya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbahasa tadi ada yang namanya konsekuensi, hukuman sama restitusi logo. Konsekuensi dan restitusi. Tunggu. Konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Dampak. Yang mau tanyakan gue apa sebenarnya perbedaan antara ketiga itu? Perbedaan konsekuensi, hukuman sama restitusi. Terus apakah ada persamaannya? Dan tolong berikan contohnya. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi, ataupun
restitusi. Di sini kita sebagai guru, nah hukuman, apa itu perbedaan hukuman? Hukuman itu menjadi siswa selalu merasa bilanya salah pasti dihukum. Bilanya salah, dia menjadi lama-kelamaan malu dengan teman-temannya, udah terus yang menjadi salah. Tapi sebenarnya mereka juga salah. Itu adalah hukuman. Namun beri penghargaan tidak ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya sama dengan hukuman, cuma kata-katanya agak lebih lembut daripada hukuman. Kalau hukumannya kamu harus ini. Nah, kalau konsekuensi ini kita beri dulu kata-katanya. Kalau begitu kamu seperti ini. Nah, jadi kan ada bedanya tuh. Katanya lebih lembut aja. Cuma sebenarnya konsekuensi sama hukuman itu sama-sama menghukum supaya dia tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Padahal hukuman dan konsekuensi itu sama sebenarnya hukum. Tapi kata-katanya kalau hukuman kan lebih kamu harus push up 5 kali. Kalau konsekuensi kata-katanya misalnya bagaimana kalau kamu push up 5 kali? Nah, itu kan bedanya sama, hukumannya sama, cuma kata-katanya lebih dilembutkan. Dan restitusi. Restitusi ini menurut saya adalah hukuman, bukan hukuman, namun pemecahan masalah yang paling baik di antara 4, yaitu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi inilah yang paling baik menurut kita untuk kita ajarkan sesuai filosofi ajar Dewantara. Yang pada akhirnya lama-kelamaan dengan kita melakukan segitiga restitusi ini, murid akan selalu bertanggung jawab untuk perilakunya. Maksudnya dia akan bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya, dia akan memberi solusi dengan sesuai kesalahannya, lalu dia akan meminta maaf seandainya dia menjadi selain korban. Dan ini akan selalu berjalan seiring waktu, seiring dia semakin dewasa, sehingga tidak ada lagi kekasaran nanti pada saat dia dewasa menjadi hukuman kembali buat yang dia adik-adiknya lah, seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah, yaitu pemecahan masalah yang satu saja. Ini menjadi jangka panjangnya, nah itu tadi itu beda dengan konsekuensi punya jangka pendek, tapi restitusi jangkanya lebih panjang. Sehingga seandainya dia merasa bersalah, dia akan semangat lagi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan selalu memperbaiki kesalahan untuk dirinya sendiri. Dan apabila dari temannya mempunyai kesalahan juga, maka dia akan memberi pemecahan masalah. Dia akan menjadi solusi, oh kamu seperti ini. Jadi dia akan tumbuh menjadi seorang yang psikolog yang bisa memecahkan masalahnya sendiri dan juga bisa memecahkan masalah temannya. Seperti itu yang kita ajarkan untuk segitiga restitusi yang paling baik, sehingga dia akan menerapkan dalam kehidupannya, dalam dirinya, dalam hatinya, kemudian harinya, sehingga dia merasa lebih baik, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi ataupun dari guru yang seandainya dia selalu mempunyai kesalahan. Mungkin ada yang lagi ditanyakan? Seperti itu. Dari sini kita sudah ketahui pengertian segitiga restitusi ataupun ciri-ciri restitusinya. Sini ada juga contohnya. Nah, dari sini kita ulang. Yang paling baik adalah kontrol restitusinya adalah dalam posisi manajerial. Yang kedua menjadi pemantau saja, yang ketiga menjadi teman. Namun membuat rasa bersalah dan menghukum lebih baik kita hilangkan dalam diri pribadi sekitar. Adakah sudah yang membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Kalau saya sudah ada. Sebelum kemarin kita pembelajaran awal masuk ajaran baru, membuat keyakinan kelas, membuat pembelajaran berdiferensiasi, membuat diagnostik awal, diagnostik tengah, diagnostik akhir. Sehingga dari sini ketahuan siswa itu lebih suka yang mana? Lebih suka literasinya kah lebih tinggi? Atau numerasinya kah hitungannya?
lebih dominan literasi ataupun numerasi. Dari sini misalnya sebelum pulang sudah baca doa, yang sudah baca doa silahkan duduk rapi, angkat tangan bila sudah menjawab. Misalnya langsung cerita ringan saja dalam sehari-hari. Misalnya aku disuruh ibu membeli Royco 10 bungkus, harga satu Royco-nya Rp250. Maka aku diberi ibu uang Rp5.000. Berapa sisa uangnya? Ini adalah nalar tingkatan tinggi, biasanya kelas 6 nih. Nah dari sini soal cerita ini akan menjadi nalarnya tuh jalan, karena dia sudah terbiasa dengan kehidupannya sehari-hari. Apalagi dengan ayahnya disuruh atau ayahnya menyuruh beli rokok. Dalam satu bungkus rokok ada 12 biji rokok. Satu kotak ada 12 biji. Harganya Rp36.000. Jadi harga satu biji rokok di dalam itu berapa? Jadi dia tidak sudah bisa membanding 36.000 dia bagi 12. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu dia bisa dibagi, berarti 3.000 skuting jadinya rokok tuh. Nah jadi penalaran lah. Kalau anaknya muncul angkat tangan lebih tahu lebih dulu, tapi jawabannya betul, berarti dia kuat di numerasi yang. Namun kata-kata di literasi juga kita tingkatkan dengan selalu membaca, misalnya soal cerita, katak dan buaya. Dari situ kita ceritakan, lu singkat aja satu paragraf ataupun satu lembar. Tapi kita bertanya nih, siapa yang mencuri, misalnya timun, cari timun. Baik, dari situ nalar literasinya mulai muncul. Kalau yang kelas rendah biasanya dikit aja tambahan ataupun kurangan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ibu memberi uang 5.000 untuk jajan. Lalu saya jajankan 3.000. Kemudian sisa jajan saya ada berapa? Nah, jadi seperti itu untuk kelas rendah. Sesuai dengan angka yang dia kuasai. Dari kelas 1 fase A, fase B, fase A itu kan kelas 1 dan 2 kami sampai 100 ataupun 250 ya. Penguasaan kata ataupun angka. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Dada. Setelah saya melaksanakan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1 titik, kita akhiri dengan dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial budaya yang baik, di mana guru kita seorang sebagai pendidik mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka dan bertanggung jawab, yang memberi manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam dari kami untuk salam dari Merdeka Belajar. Salah hilang mohon maaf. Ibu akhiri, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.